Cek, sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru PTSDN Sukanyar 1, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan rapat diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Guna mempersiapkan tahun ajaran baru 2024-2025, kita semua perlu berbenah diri mempersiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di kurikulum Merdeka ini yang insya Allah di tahun 2024-2025 sudah semua melaksanakannya dari mulai kelas 1 sampai 6, yang pada intinya kurikulum tersebut adalah merubah mindset kita selama ini yang mungkin dikatakan bahwasanya kita itu sebagai guru diktator. Akan kita rubah bagaimana cara kita menjadi guru yang sifatnya menuntun, jadi memerdekakan anak, menghamba kepada anak, dan pembelajaran akan berpusat pada anak, seperti itu ya. Untuk itu kita tidak bisa langsung menerapkan hal itu sebelum kita tata dulu budaya positif yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas kita. Dari budaya positif ini mungkin nanti kita bisa akan menerapkan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak atau berpihak kepada anak itu akan menjadi lebih baik dan lebih efektif. Jadi kalau belum kita rubah mindset kita dan mindset anak kita, langsung kita terapkan pembelajaran berpihak pada anak, itu impossible ya. Jadi itu mari hari ini kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana budaya positif sekolah. Tujuan pembelajaran kita atau diseminasi kita pada kali ini yaitu guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru mampu melakukan evaluasi dan merefleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan dan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dari tujuan ini saja kita sudah dapat meraba-raba maksud dari pencanangan atau penerapan budaya positif sekolah ya. Karena itu semua dimulai dari guru. Jadi seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara yang lain, yaitu guru itu posisinya yaitu seperti ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani. Itu nanti yang kita harapkan di guru kita nanti. Baik, sebelum kita menuju ke budaya positif, terlebih dulu kita melihat video berikut ini. Jadi ini sosial eksperimen yang ada di Malang ya.
sengaja dijatuhkan dompetnya untuk mengetes apakah orang lain peduli pada nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Baik, itu cuplikan video eksperimen sosial ya yang diadakan oleh mahasiswa Malang. Baik, dari sini di situ ada komunikasi antara masyarakat dengan pihak yang bereksperimen. Di situ ada kata-kata jujur yang paling utama ya Mas, gitu ya. Artinya apa? Di masyarakat sekitar pasar besar di situ ternyata masih menjunjung tinggi nilai kejujuran. Umpama dompet itu tadi nggak dikembalikan kan istilahnya nggak tahu gitu ya, cebloknya di mana. Kemudian karena berhubung sudah membudaya yang namanya nilai jujur itu nilai ya, maka disitulah tercipta sebuah budaya yang positif. Dari sini nanti ada tugas buat Bapak Ibu untuk mengartikan, mendefinisikan apakah budaya positif itu. Coba sekarang Bapak Ibu bisa klik link yang sudah saya bagikan di grup tadi ya, untuk mengartikan dan mendefinisikan budaya positif sebelum kita bahas tuntas ya. Silakan Bapak Ibu menjawab sebisanya di Jambot yang linknya sudah saya kirim di grup tadi, di grup sekolah. Jadi caranya begini Bapak Ibu, jenengan klik ini sticky note ini ya, jenengan klik sticky note ini, kemudian diketik nama gurunya siapa gitu ya. Singkat mawon, jadi kita nggak usah definisinya, nanti nggak usah terlalu banyak. Adalah contoh ini ya, kebiasaan baik dan seterusnya seperti itu. Kemudian nanti ini warnanya bisa dirubah nopo, nggih, terserah jenengan. Kemudian untuk ngirimnya di cancel gitu aja nggak apa-apa. Sebentar. Nah, di save dulu ya, di save, setelah itu kita cancel. Nah, nanti di sini ada nama
nama jenengan akan tertera di situ. Jambot ini juga bisa kita terapkan di kelas ya. Jika anak-anak mungkin jenengan aturi bahwa HP yang di situ sudah ada aplikasi jambotnya. Syaratnya satu, harus ada aplikasi jambot di situ ya. Jadi dari di situ mungkin jambot ini menolong kita supaya istilahnya itu membentuk anak untuk berani berpendapat seperti itu ya. Kalau maju atau angkat tangan mungkin mereka malu ya, karena entah belum pernah atau bagaimana. Tapi dengan bantuan jambot ini, anak yang tadinya malu pendiam, tapi dia ternyata punya ide brilian. Nah, disinilah keuntungan dari jambot. Untuk lebih lanjut nanti kita bahas bersama-sama tentang bagaimana penggunaan jambot di pembelajaran. Oke, itu nanti bisa dilanjut ya. Nah, itu nanti bisa kita lanjut. Sekarang kita kembali ke materi saja. Karena ini juga akan saya buat istilahnya pretest ya, pretest untuk panjenengan sebelum panjenengan mengupas tuntas tentang budaya positif. Baik. Dapat disimpulkan bahwasanya budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga ya. Dari situ tadi, dari tayangan video tadi kayaknya pas ya. Jadi di pasar besar di situ masih menjunjung tinggi sebuah nilai kebajikan ya, dan kemudian di situ diyakini nilai kebajikan itu baik. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena tadi ada ungkapan jujur itu kan dapat pahalanya Pak. Nah di video tadi itu meyakini bahwasanya orang jujur itu dapat pahala ya. Terbukti tadi ketika tukang parkir yang notabene bukan alim-alim betul ya jika dipandang di status sosial, akan tetapi masih menjunjung nilai kebajikan ya. Nilai kebajikannya apa? Jujur. Kenapa dia menjunjung tinggi nilai itu? Karena ada pahala seperti itu ya. Nah ini nanti yang akan kita terapkan ke anak. Jadi menerapkan nilai jujur itu saja ya. Nilai jujur satu nilai ke anak itu kalau ke 55 anak didik kita itu sulit ya, tidak mudah membalik tangan ya, tidak semudah membalik tangan. Akan tetapi kita nanti harus terus berupaya ya, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolahan kita. Baik, lanjut. Menciptakan budaya positif. Nah, sekolah. Ternyata budaya positif itu terbentuk dari disiplin positif siswa, ya. Kenapa saya merah itu? Nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Kemudian disiplin positif itu akan terbentuk jika ada keyakinan atau kesepakatan atau peraturan, ya. Entah itu sumbernya itu dari ajaran agama, entah itu sumbernya itu dari kesepakatan yang dibentuk oleh sekolah, maupun kesepakatan atau keyakinan yang dibentuk di kelas masing-masing. Jadi itu yang harus kita tanamkan supaya terbentuk disiplin positif. Lah kemudian keyakinan atau kesepakatan itu sumbernya dari mana? Itu dari nilai-nilai kebajikan ya.
Ini saya contohkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu ya. Wis nggak usah dihafal nih, aku dewe ya urung ngapal ya. Wis sing ngapal itu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, gitu ya. Kemudian di situ ada gotong royong, di situ ada berkebinekaan global, di situ ada kreatif, ada mandiri, dan yang satu adalah bernalar kritis ya. Wis kuwi nggak usah jenengan hafal nih. Gampang kapan-kapan ya dihafal nih. Gitu ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi ya. Budaya positif akan terbentuk jika siswa punya disiplin positif ya. Nanti kita kupas disiplin positif itu apa, Pak? Tadi sudah ketemu budaya positif itu apa? Sudah ketemu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana, Pak? Nanti kita kupas. Kemudian keyakinan atau peraturan atau kesepakatan nanti juga kita kupas, termasuk nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai yang berasal dari lainnya. Contohnya Pak Randy di sini ya. Pak Randy punya nilai-nilai dari keyakinan agama Islam yang ada di PAI. Monggo. Tidak hanya PAI, semua agama punya nilai-nilai kebajikan ya. Saya kira itu bisa ditanamkan melalui situ. Baik, lanjut. Bagaimana disiplin tertanam pada siswa kita selama ini? Nah, di situ ada 3 gambar. Gambar pertama yaitu ada guru yang memarahi siswa. Jadi di situ takut dimarahi atau dihukum. Baik, kita ke kenyataan selama ini ya. Kita ke kenyataan selama ini. Debita ini kower ya, terkenal keren di kalangan anak-anak. Sekali bentak mereka langsung luluh gitu ya. Artinya ketika Bu Devita marah, anak-anak akan memunculkan disiplin positifnya, begitu ya. Berarti disiplin positif yang dibentuk oleh Bu Devita selama ini itu karena anak-anak takut dimarahi. Iya. Itu nanti ada hubungannya dengan motivasi anak-anak melaksanakan disiplin. Oh, selamat datang Mbak Atun. Monggo winara, santai mawon iki pejuang hijau Mbak Atun. Pejuang LMS. Ya. Kemudian di situ ada gambar Bu Guru sedang memberi hadiah. Ki sing senengane ngene sapa ya? Bu Ratna ya. Bocah sing pinter ning kelas rajin, gara PR terus, pokoknya intinya disiplin lah ya, karakternya baik, itu akan diberi Bu Ratna hadiah ya. Apakah anak-anak itu berbuat disiplin karena motivasinya itu hadiah? Nah, ini nanti akan kita kupas juga ya. Kemudian gambar ketiga, ada guru yang sedang menasehati anak yang lagi pusing ya, pusing, stres gitu ya. Artinya disiplin juga akan muncul dari kesadaran pribadi yang tertanam atau self apa itu pokok bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Lah, hal ini seorang guru harus tahu ya. Beranak bahkan ya beranak. Bocah iki disiplin iki karena tak diyetaki opo biasae iki tak wehi hadiah nek dhek iki nggarap PR api gitu ya. Terus nggak garap PR dan lain sebagainya. Opo karena dia itu bahkan dulu anak ketika kelas 3 waktu di ulang Pak Agus cah iki tuturi ya sehingga tertanam kesadaran pribadi. Lah seperti itu ya. Itu nanti ada hubungannya dengan model restitusi yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi apakah anak itu kalau melanggar disiplin iki kudu dihukum, opo kudu dikasih konsekuensi, opo kudu direstitusi?
atau seperti kebiasaannya Pak Agus nuturi bocah, itu jenenge direstitusi ya. Cuma nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara nuturi bocah atau merestitusi bocah gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Sekarang tadi kata kuncinya adalah motivasi ya, motivasi siswa melaksanakan disiplin. Jadi menurut itu Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku disiplin manusia. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi memang ada anak iki sing biasanya rodok bandel ini ora diet tak budhe pitais pada delewer iki nek ya. Kemudian ternyata juga ada untuk yang mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Ki budak nang senengane nek bocah beri aplaus kepada karena apa, sudah bisa menggarap tugas di papan tulis, kita kasih aplaus ya. Itu juga perlu, sebetulnya perlu, tapi yang paling perlu dan lebih perlu lagi dan penting lagi yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ikut tak tambahi ya, dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Ini Diane Gosen ini kesusu nek nulis biyen. Kurang dengan menerapkan gitu ya. Ini saya tambahi sendiri. Tapi ini aslinya dari Gosen. Baik, lanjut. Ternyata disiplin positif itu definisinya yang benar itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah ya. Jadi self awareness itu yang dimaksud disiplin positif, yaitu kesadaran pribadi gitu ya. Jadi mereka itu motivasinya bukan dari hadiah, bukan dari hukuman atau motivasi luar, akan tetapi motivasi mereka itu tumbuh dan berkembang dari dalam hati mereka sendiri atau keyakinan mereka sendiri akan nilai-nilai kebajikan yang berefek pada mereka. Begitu ya, itu namanya disiplin positif. Jadi saya ulangi tadi, budaya positif akan bisa terbentuk jika ada disiplin positif. Disiplin positif akan terbentuk jika ada sebuah keyakinan atau peraturan kelas ya. Keyakinan peraturan kelas akan terbentuk jika ada nilai-nilai yang kita canangkan di situ, begitu ya. Baik, lanjut. Jadi itu ada kebingungan seorang guru, bagaimana ya caranya untuk mendisiplinkan positif anak itu ya, mendisiplinkan positif anak itu bagaimana ya? Apakah harus selalu menasihati atau merestitusi? Itu nanti akan kita bahas. Kita menuju ke itu dulu ya, definisi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ketiga-tiganya itu adalah alat untuk menegakkan disiplin, alat untuk menanamkan disiplin ya. Tapi ingat, tadi ada disiplin positif dan ada disiplin yang biasa ya. Artinya kalau yang biasa itu motivasinya dari luar. Baik, sekarang definisi hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam merancangnya. Umpomo bama tekone telat, terus konangan aku ya. Saya dengan bama nggak pernah merencanakan hukuman, tidak pernah merencanakan apa konsekuensinya. Tapi moro-moro tak kongon hormat bendera bam 5 menit aja
Nah, itu namanya hukuman, sifatnya mendadak ya, nggak terencana. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu namanya konsekuensi. Jenengan membuat peraturan, siswa wajib hadir tepat waktu, siswa wajib melaksanakan piket sesuai jadwal yang ditentukan. Konsekuensinya jika tidak, kalimat negatifnya ya, maka siswa akan didenda Rp500. Itu namanya konsekuensi. Dan bahkan dalam pembuatan konsekuensi itu wali murid pun harus dilibatkan, sebab yaitu tadi ada Rp500-nya ya, atau yang lain lah, nanti kita bahas lebih lanjut seperti itu. Tapi menurut saya untuk konsekuensi itu cukup dengan buku ya, menurut saya ini buku apa? Buku kasus atau buku pelanggaran, itu saja sudah cukup. Kalau sudah mencapai 3 kali pelanggaran, itu baru kita restitusi. Restitusinya melibatkan orang tua dan anak itu. Jadi awak dewe nek menasehati anak itu harus ada orang tua, itu yang lebih efektif ya, dan akan lebih tertanam begitu ya. Kalau restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nggak saya suruh hormat bendera, nggak saya suruh lari di lapangan. Jadi lebih ke itu ya, istilah ini nuturi seperti yang dilakukan Pak Agus tadi ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Sebetulnya anak yang melanggar itu sebetulnya galau ya, galau itu mesti dibully di kelas, nanti kalau terlambat mesti ya diseneni guru ya. Untuk itu mereka itu galau, seolah-olah mereka tidak diterima di kelompoknya karena punya karakter nakal ya. Tapi dengan proses restitusi ini kita bantu mereka untuk mengembalikan apa ya, self awareness-nya itu tadi ya, dan supaya mereka itu enggak galau ketika kembali ke kelompok mereka ya, dan enggak merasa bersalah begitu ya. Baik, lanjut. Pilihan yang tepat dan awet untuk siswa. Nah, pilihan yang tepat dan awet untuk menegakkan dan membentuk disiplin positif pada siswa adalah ternyata dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi mengapa kok konsekuensi saya masukkan ke sini? Karena apa? Konsekuensi itu juga perlu karena itu melibatkan siswa dalam pembentukannya, penciptaannya, pembuatannya, juga terkadang melibatkan wali murid. Artinya awak dhewe ora usah ngapok, ora usah jiwet, ora usah nyelentik kuping, biar nanti buku yang bicara ya. Di konsekuensi itu ada buku yang bicara dan wali murid yang bicara, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan tuh Pak, mengapa demikian? Kenapa kok konsekuensi sama restitusi nggak dihukum ya Pak? Nah, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu guru harus bisa menjadi suri tauladan ing ngarsa sung tulodo, penyemangat ing madya mangun karsa, dan pendorong tuturi handa yani. Disitulah kenapa kurikulum merdeka ini selalu mengkoar-koarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, sekarang kita menuju ke alat ya, alat untuk mendisiplinkan siswa. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya di
disiplin positif itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada keyakinan kelas atau peraturan kelas sebagai dasar konsekuensi sebagai dasar dari pembuatan konsekuensi dan restitusi. Makanya keyakinan ini sangat penting ya. Keyakinan dibentuk dari mana, Pak? Keyakinan ini peraturan nih loh, peraturan yang kita yakini bersama di kelas. Itu sumbernya dari mana? Ternyata dari nilai kebajikan universal. Tidak memandang agama apa, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya ada nilai kebajikan. Wong nyolong itu kita yakini sebagai hal yang tidak baik atau dosa gitu ya. Itu meskipun di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha sama. Itu namanya nilai kebajikan universal ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus berdoa dulu. Itu nilai kebajikan. Di Islam pun begitu, di Kristen begitu, di Hindu begitu, di Buddha juga seperti itu ya. Seperti itu. Itu namanya nilai kebajikan ya, yang akan menjadi dasar dari keyakinan kelas atau sekolah yang kita bentuk nanti. Mengapa memakai keyakinan kelas ya? Mengapa membuat peraturan kelas yang disepakati? Pertanyaan itu sama seperti ini. Mengapa kok ada peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Kemungkinan jawabannya Anda adalah untuk keselamatan gitu ya. Lah sedangkan keselamatan itu adalah nilai ya, nilai kebajikan ya. Itu nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai keselamatan ini orang peduli wong Kristen, Islam, Buddha, Hindu kabeh menjunjung tinggi nilai kebajikan tersebut. Nek ugal-ugalan ya masih ya bocah Kristen, nek ugal-ugalan ya bahaya. Bocah Hindu nek ugal-ugalan ya bahaya. Seperti itu namanya nilai universal ya, yang akan menjadi landasan membuat peraturan atau keyakinan kelas. Baik, nek jenengan bingung nilai kebajikan universal ki apa ae? Terus gawene piye kok nek ning bocah-bocah? Ini sedikit saya usulkan ya, saya usulkan cara saya untuk membuat nilai kebajikan universal. Kita bagi menjadi 3 tahap ya. Kegiatan pembelajaran kita itu selalu menjadi 3 tahap. Yang pertama masuk kelas ya. Ketika masuk kelas, nilai yang harus kita junjung tinggi itu ada apa? 1, tanggung jawab. Sampean kudu tepat waktu, nggak boleh terlambat. Itu jenenge nilai tanggung jawab. Nek ora masuk tepat waktu, kui jenenge murid sing nggak bertanggung jawab ya. Ini nanti bisa kita copy, bahkan kita bisa kembangkan di masing-masing kelas. Baik. Kedua, keimanan dan ketakwaan itu ada di profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya saya ambil di profil pelajar Pancasila saja ya, nilai-nilai kebajikan itu juga saya ambil dari beberapa sumber ya. Jenengan ngetik di Google nilai-nilai kebajikan universal gitu, oke nanti ya banyak. Artinya apa? Sebelum melaksanakan pembelajaran, semua siswa wajib berdoa. Nah, itu nanti sudah menjadi sebuah peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian ketiga, kesehatan. Ya, ini kesehatan, nilai kesehatan. Apa hubungannya dengan masuk kelas, Pak? Ada. Jadi nanti peraturannya gini, siswa harus makan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Boleh nggak peraturan seperti itu? Boleh saja, ya, boleh saja. Kemudian itu
bagian pembelajaran, selama pembelajaran di situ ada tanggung jawab masuk juga. Jadi di situ harus rajin apa ya, ngopeni barang-barangnya itu juga tanggung jawab. Petelote nggak oleh carry, potelote nggak oleh dirusak-rusak nih, orotane juga begitu ya. Sing itu nanti banyak menjadi kalimat-kalimat positif banyak dalam peraturan atau keyakinan kelas ya. Kemudian kejujuran dan lain sebagainya itu nanti selama pembelajaran harus jujur. Nek diwe tugas ora oleh nyontek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mandiri termasuk juga gandengannya kejujuran ya. Mandiri, tidak kalimatnya positif ya. Semua peraturan itu diusahakan kalimatnya positif, jadi nggak ada kalimat tidak boleh begitu ya, dan sebagainya. Banyak itu termasuk bernalar kritis, peduli, gotong royong. Nek dibentuk kelompok kudu nyambut gawe kabeh gitu ya. Kemudian selama istirahat juga kita kasih peraturan di situ, keyakinan ya, tanggung jawab juga ya. Nek sepatunya dicepot ning jaba ki kudu ditoto sing apik gitu ya. Kemudian keselamatan, selama istirahat nggak boleh bermain apa gitu ya yang membahayakan. Keamanan juga seperti itu, selama istirahat nggak boleh apa seperti itu. Siswa harus menjaga keamanan masing-masing kelas seperti itu contohnya, dan banyak sekali ya. Oke lanjut. Nah, kesepakatan akan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama tentunya sudah disepakati. Setelah itu maka kelas harus membuat konsekuensi yang juga harus disepakati oleh semua warga kelas, termasuk nanti wali murid juga ya. Itu seperti yang saya katakan, konsekuensi yang paling tepat adalah dengan membuat buku pelanggaran itu tadi ya. Jika buku pelanggaran sudah menunjukkan 3 kali kejadian atau pelanggaran, maka guru harus melakukan restitusi. Jadi konsekuensinya itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah bayar 500 atau piye ya boleh, nggak apa-apa, tapi harus dengan kesepakatan orang tua ya. Yang penting juga buku pelanggaran itu juga ya, itu harus. Itu usulan dari saya selaku pimpinan. Kalau sudah melanggar 3 kali, kita panggil wali murid, kita panggil anak, kita restitusi, kita nasihati. Sekian, terima kasih. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa di sesi selanjutnya ya. Kita nanti akan terus berkoordinasi, berkolaborasi untuk menciptakan sebuah budaya positif di SDN Sukarnya 1. Demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut rapopo. Kok dikat? Dikat rapopo lanjut. Pause.